Selamat pagi dunia tipu-tipu. We can go. I know where we can go. Oke guys, jumpa lagi dengan saya Gary Hart. Di sini saya akan kasih prediksi bola sekaligus referensi betting. Tapi ingat ya, ambil saja yang sehati, yang tidak sehati ya di skip. Oke, sebelum kita masuk ke prediksinya, di sini saya mau meresult prediksi Euro yang kemarin ya. Untuk Spanyol di sini handicap full time-nya loss ya, undernya juga loss. Tapi di sini ada sedikit catatan ya, dimana di sini jika HT-nya draw, ini bahaya nih bagi Spanyol. Dan ternyata benar guys, dimana Kroasia berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit terakhir. Dan untuk Prancis ini juga nasibnya sama seperti Spanyol, handicapnya loss ya. Dan di sini golnya pun sama seperti Spanyol ya, di menit 80-an dan di menit 90-an, gila. Tapi untuk partai Prancis ini di sini overnya win ya. Jadi itu ya result prediksi yang kemarin, dimana di prediksi kemarin itu terkena comeback. Oke, sekarang kita akan masuk ke prediksi untuk hari ini. Oke, kita masuk ke partai pertama. Di sini ada Inggris versus Jerman. Di sini pasarannya naik turun ya. Saat ini saya lihat pasarannya itu lek-lekan. Ini ya. Padahal tadi siang itu pasarannya Inggris nge-full seperempat guys. Dan over under berada di angka 2/4. Oke. Dari segi performa di sini Inggris jauh lebih bagus ya. Karena dalam 5 partai terakhir Inggris ini tidak terkalahkan. Dan yang paling unik di sini Inggris belum pernah kebobolan bro, gila. Sedangkan Jerman mereka ya performanya naik turun. Nah dari segi head to head ini menarik ya, karena dalam 4 partai terakhir kedua tim ini hanya bertemu di partai persahabatan. Nih terakhir kali bertemu di partai resmi itu di tahun 2010. Nih saat ini waktu itu Jerman membantai Inggris dengan skor 4-1. Oke, jadi dari segi head to head belum menjadi patokan ya. Nah dari segi line up ada yang menarik bro. Ternyata di kubu Inggris mereka sudah bisa bermain dengan sang kapten yaitu Harry Maguire. Dan di lini depan yang paling berbahaya di Inggris ini hanya Raheem Sterling ya, karena Harry Kane masih mandul. Tapi bukan cuma Harry Kane sih yang masih mandul. Di kubu Jerman juga sama seperti itu, dimana Sergei Gnabry dia ini juga masih mandul. Yang tajam di Jerman hanya Kai Havertz ya. Di lini tengah ada Gosens, Kroos, dan Gundogan. Jadi untuk partai kali ini ya, ini sangat sulit bro. Bisa jadi ini partai draw. Dia dari pasaran dan over-under kayaknya sih draw sih. Tapi untuk partai kali ini ya nahan aja ya. Nahan Jerman guys, nahan seperempat atau 0.25. Di sini kemungkinan prediksi skornya yang pasti itu satu sama sih. Kayaknya di sini Inggris akan kebobolan malam ini guys. Ya moga saja si Harry Maguire ini bikin blunder. Atau yang paling hoki nih skornya tuh 1-2 nih. 1-2 itu tandanya Harry Maguire melakukan blunder 2 kali. Dan dari segi over under ya saya lebih ke over guys, 2/4. Oke, jadi referensi pertama seperti ini ya. Bisa Jerman nahan karena ini merupakan partai draw atau over 2/4. Oke, kita masuk ke partai kedua ya. Ada Swedia versus Ukraina. Partai kali ini pasarannya sama ya, dimana Sweden nge-full 1/4, over under berada di angka 2. Ini saat ini pasarannya sama bro, 1/4, dimana home atau tuan rumah kasih full 1/4 ya. Kemarin kan Spanyol dan Spanyol dan Prancis pasarannya full 1 ya. Sekarang pasarannya bermain di 1/4. Wow. Oke, dari segi performa di sini Sweden lebih bagus ya daripada Ukraina. Akan tetapi di sini Ukraina memiliki performa yang cukup bagus bro. Dimana mereka ini di fase grup mereka ini sering memberikan perlawanan atau mereka sering mencetak gol. Nah begitu juga si Sweden juga
performa gol mereka cukup bagus ya. Apalagi saat ini Sweden guys, saya lihat Sweden nih ada pemainnya yang masuk ke daftar top skor, yaitu si Forsberg ya, dia sudah mencetak 3 gol. Ini bisa jadi bahan referensi ya bagi kalian jika ingin menebak siapa top skor Euro, karena kan di sini Ronaldo dan Benzema sudah gugur ya. Schick oke, masih bermain, jadi di sini saingannya bisa Schick, Forsberg atau Lukaku. Ini 3 pemain yang masih memiliki potensi untuk top skor ya, si Forsberg ya, ini dia ini Forsberg ini. Jadi dia ini bisa menjadi ya referensi bahan top skor lah bagi kalian ya yang ingin menebak siapa top skor. Oh, dia pemain Leipzig ya. Oke. Nah, sedangkan di kubu Ukraina juga bukan kaleng-kaleng. Sini yang paling tajam di Ukraina yaitu sang striker mereka, yaitu si Yaremchuk dan Yarmolenko. Di sini guys, daripada over-under berada di yang kedua ya, ini ya lebih baik dari segi over-under bisa bermain over saja bro, over 2. Karena kan di sini dari segi striker kedua tim cukup tajam ya. Apalagi di kubu Swedia ada Forsberg, sang calon top skor. Oke, jadi untuk partai kali ini ya, dari segi handicap sambil Sweden ya, Sweden dengan ngefur 0.25 guys. Ini bisa jadi di sini prediksi skornya Sweden menang dengan skor 2-0 nih atau 2-1 kayaknya. Ya, jadi referensi kedua seperti ini ya. Bisa jadi bola over 2 atau Sweden full seperempat. Oke guys, jadi itu ya prediksi Euro untuk malam ini. Jika cocok diambil ya, jika tidak ya di skip. Dan bagi kalian yang ingin bermain ya secara online, kalian bisa bermain di dewi365.com. Ini merupakan situs yang terpercaya ya. Kalian menang berapapun pasti akan dibayar. Oke, akhir kata ya, saya Gerhard. Sampai jumpa di prediksi selanjutnya.